Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja segala Raja Saudara. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan semuanya. Shalom. Saudara, saya percaya saudara, hari saudara saat kita datang ke rumah Tuhan, saya percaya kita mempersiapkan hati kita untuk sama-sama menyembah Allah kita yang kudus. Saya percaya di tempat ini, di ruangan ini, di rumah Tuhan, di tempat ini,
Biar Shekinah glory, awan kemuliaan turun di tempat ini dan kita fokus menyembah Tuhan. Dan saya percaya saat kita mengalami Tuhan, maka kuasa Tuhan yang besar nyata dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita, saudara. Sama-sama kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami datang ke rumah-Mu, kami membawa penyembahan kami membawa syukur kami kepada Tuhan Yesus. Terimalah setiap penyembahan dan syukur kami Tuhan. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menyembah Tuhan sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat, saudara. Haleluya. Mari sama-sama dengan segenap hatimu katakan pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. For the Lord
Worthy is the Lamb. Come on, say you are holy. You are holy. Holy. Yes, yeah. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Jesus. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Come on, say you are holy. You are holy. Yes, Lord. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Come on, say worthy is the Lamb. 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 Jesus. Koramaya sharadamaya radamaya radamaya sha. Kiarananamaya sharananamaya sha. Korakananamaya sharananamaya Kudus-kuduslah Tuhan. Kudus-kuduslah Tuhan. Kudus-kuduslah Tuhan Yesus. Engkau layak. Engkau layak. Terimalah setiap sembah syukur kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Satu nama yang layak kami sembah. Satu nama yang kudus. Nama Tuhan Yesus di tempat ini. Oh nama Yasha. Tiada nama Yasha. Nama Yasha. Oh nama Yasha. Nama Yasha. Yes, God. Kiara nama Shakana nama. Yes, Lord. Yes, Lord. Ora nama Yasha. Nama Yasha. Yes, Lord. Ora nama Yasha. Nama Yasha. Kiara nama Yasha. Nama Yasha. Kiara nama Yasha. Nama Yasha. Kekudusan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus, tidak ada yang terlewati Tuhan. Kiana namaya syakara namaya syara nanamu. Oh namaya syara namaya. Kiana namaya syara namaya namaya kara namaya syara. Yes Lord, yes Lord.
menikmati kekudusan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Come on, say your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Say your name. Come on. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name, your name, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above. Come on, say your name, your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above. Your name, your name, your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels around. Come on. All creation cries, holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy,
forevermore. Amen. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above. Come on, say your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, all creations cries, you are lifted high, holy forever. Hear your people sing to the King of Kings. You will always be holy. Mari kita sama-sama saudara. Mari satu suara katakan. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people, we sing to you, Lord, holy, to the King of Kings, holy, you will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah yang Maha Kudus. Haleluya. Biar segala pujian, syukur, hormat hanya bagi nama Tuhan. Satu alasan kami Tuhan kalau kami siap bersorak, sebab kami percaya dengan iman Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak, bersukacita. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Saudara lihat kanan kirimu, saudara katakan kita punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Mari sama-sama katakan saudara, come on. Bagai Bapa melindungi anaknya di dalam
kami nyatakan pada Tuhan Yesus. Come on. Gelap malam, lembah gelap yang ada di dalam hidupku, takkan lagi menggetarkan hatiku, sebab Kau Tuhan kekuatan di dalam hidupku. Sama-sama kok. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Mari musik memuji Tuhan, come on! Hey! Bahkan di dalam lembah kelam kami tidak takut bahaya, sebab Tuhan bersama dengan kami. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama saudara katakan, bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Come on. Tiada ku takut. Sama-sama. 1, 2. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Tiada ku takut. Sama-sama. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Haleluya. Yang percaya penyertaan Tuhan, kasih tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan yang dahsyat. Come on. Sama-sama sorakan haleluya. Kita siap muliakan Tuhan kita lebih lagi, amin. Sama-sama sorakan, bertepuk tangan buat Tuhan Yesus, come on. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadi
Bapak Ibu di tempat ini sama-sama kita mengangkat tangan kita berdoa bagi bangsa kita Indonesia tercinta. Bapak, pada sore hari ini Tuhan, kami berdoa mengangkat tangan kami untuk Indonesia. Kami minta Tuhan berdaulat atas Indonesia. Kami meminta Indonesia damai. Kami meminta Indonesia tenang. Kami meminta Indonesia bebas dari provokator. Kami meminta kesatuan bagi Indonesia akhir-akhir ini ya Bapak. Engkau berdaulat atas Indonesia dan ada suatu rencana besar di Indonesia atas hatimu untuk bangsa kami. Kami berdoa mengangkat tangan kami untuk Presiden Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Kami percaya pada masa-masa sisa jabatan mereka, Tuhan terus akan memakai mereka menyelesaikan setiap tugas yang daripada Engkau. Hikmat Tuhan berikan, penjagaan, kesehatan, keteguhan Tuhan Kau berikan kepada pemimpin kami. Bahkan pada masa transisi nanti yang akan berlangsung, kami meminta keamanan yang daripada Engkau, sehingga semua sampai dengan pelantikan Presiden yang baru menjadi aman. Dan Indonesia menjadi bangsa yang adil, bangsa yang makmur dan bangsa yang bersatu. Kami berdoa Tuhan untuk Gembala Sidang Pak Niko dan Gembala kami terkasih CK7 Dr. Yanto. Engkau terus memberikan hikmat kepada kedua hamba-Mu, memberikan kesehatan, tuntunan, memberikan kepekaan. Dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan menyertai dengan tanda heran yang ajaib. Tuhan melimpahkan kasih anugerah-Mu, membela Tuhan dan melindungi senantiasa bahkan keluarga besar mereka. Tuhan terus pakai Tuhan untuk menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia di tempat ini dan di bangsa kami. Generasi Yeremia pada akhir-akhir ini mereka akan bebas kompromi dari dosa dan mereka akan bergerak maju untuk memenangkan jiwa. Mereka tidak takut memberitakan dan memenangkan jiwa dan memberitakan kebenaran Tuhan. Dan mereka akan dipakai di dalam marketplace, di dalam studinya mereka, di dalam apapun, bahkan pelayanan mereka dan terutama di keluarga mereka. Terima kasih ya Bapak, sore hari ini kami siap beribadah lebih lagi dan kami bawa setiap doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami rindu untuk menyambut apakah ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ, boleh lambaikan tangannya. Ada di sebelah kiri saya, Shalom. Selamat datang di GBI PRJ. Bagi para jiwa baru yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, boleh silakan mengisi form biodata jiwa baru dengan cara scan QR yang tertera depan layar. Baik, saat ini kita akan menyaksikan video pengumuman untuk beberapa minggu ke depan. Untuk tim multimedia dipersilahkan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 1 September 2024, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. Dan jangan lupa juga untuk hadir di ibadah sore pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Daud Salim. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Fill them, Lord. All these ones here. Touch them, Lord. Touch them. Touch the families. Fire of the Holy Ghost upon you right now. Pemirsa, kecanduan gadget atau gawai pada periode emas perkembangan anak juga menjadi persoalan serius. Para orang tua kerap kewalahan menangani anak yang sulit lepas dari gadget, yang sakit dan semakin malas.
Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook, maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tadi kita sudah melihat news daripada acara Healing and Restoration Night. Dan kami dari unit Prophetic CK7 bersama pelayan jemaat juga KUL ingin mengundang Bapak Ibu jemaat sekalian, mungkin yang hari-hari ini sedang membutuhkan jawaban daripada Tuhan, membutuhkan kesembuhan, kelepasan, dan pemulihan. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat hadir di acara Healing and Restoration Night, yaitu malam kesembuhan ilahi dan pemulihan, yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus jam 7 malam di ICC MGK Kemayoran, lantai 10. Ibadah ini akan dilayani oleh Prophet Terence Shipor dari Malaysia. Beliau adalah hamba Tuhan yang dipakai luar biasa, seorang nabi yang dipercayakan Tuhan untuk diberikan karunia kesembuhan dan pemulihan. Dan saya percaya pada ibadah raya kelima ini, mari Bapak Ibu semuanya boleh membawa keluarga, teman, kerabat, siapapun yang membutuhkan kabar baik ini. Karena kami percaya bahwa pada saat Rabu ini Tuhan akan melawat dan memberikan kesembuhan dan mujizatnya bagi Bapak Ibu sekalian. Ini adalah momen di mana Tuhan akan bekerja, berkarya, dan melawat kita semua Bapak Ibu. Saya ingatkan sekali lagi, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 jam 7 malam, bertempat di tempat yang sekarang kita beribadah, ICC MGK lantai 10 Kemayoran, jam 7 malam ya Bapak Ibu. Terima kasih. Kami percaya mujizat Tuhan masih ada. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Kami melihat kesetiaan Tuhan begitu nyata dalam setiap musim kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau selalu ada dalam hidup kami. Selalu hadir menyertai setiap kami Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, biar Engkau yang bekerja penuh atas hidup setiap kami. Karena kami percaya hanya Engkau yang sanggup Tuhan. Amin. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku, sebab Engkau setia Yesus. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan
Sebab hanya Engkau yang sanggup menolong setiap kami Tuhan. Membuka jalan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Membuka setiap pintu yang tertutup atas hidup kami Tuhan. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan Yesus. Dengan iman kami, dengan rasa percaya kami. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Hai, dengan imanmu nyatakan, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Sungguh Engkau sanggup Tuhan untuk menolong kami dimanapun kami berada Tuhan. Di dalam pergumulan kami, di dalam setiap perkara. Kau sanggup campur tangan. Kami akan melihat kuasa-Mu bekerja Tuhan. Asalkan kami memegang kepada perintah-perintah-Mu. Kami melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Kau berikan. Sore hari ini kami ada di tempat ini untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bapak urapi bibir mulut hamba-Mu ini, agar setiap firman, setiap pesan yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi jemaat-jemaat-Mu. Kau berikan hati yang siap untuk ditaburi oleh benih-benih yang akan bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Thank you teman-teman semuanya. Shalom Bapak Ibu Tuhan Yesus. Menikmati hadirat Tuhan. Pujian penyembahannya luar biasa ya. Di dalam hadirat Tuhan selalu ada kekuatan dan pengharapan yang baru. Amin. Bapak Ibu Tuhan Yesus, pada sore hari ini saya ingin membawakan satu tema bicara mengenai karakter yang sangat penting untuk kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Bahan ini saya sudah bawakan di Ibadah Raya 1-2 beberapa waktu yang lalu. Dan ini memang menjadi rema yang sangat kuat. Karena untuk mendapatkan karakter ini terus terang gak mudah. Kita harus melawan kedagingan kita. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan bekerja pada saat kita memiliki karakter ini. Yang saya mau bawakan temanya adalah bicara mengenai kerendahan hati. Yaitu humility. The power of humility. Nah sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan satu ayat Bapak Ibu. Ayat yang sudah sering kita dengar, apalagi di awal tahun ini, dari Yesaya 22 ayat 22. Yuk kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata bahwa aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup.
apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Bicara mengenai kunci rumah Daud, ini bicara mengenai kunci otoritas Bapak Ibu. Kita semua mau mendapatkan hal itu. Pada saat kita masuk di tahun ini, kita selalu berdoa supaya kita mau masuk di dalam terobosan-terobosan yang baru. Kita diberikan kunci rumah Daud, supaya kita bisa membuka dan menutup apa yang ada di hadapan kita. Tapi apa yang membuat kita bisa mendapatkan kunci ini Bapak Ibu? Saya ajak Bapak Ibu untuk baca perikopnya. Di Yesaya 22 ayat 15 sampai dengan 21. Multimedia bisa bantu? Ya. Perikopnya itu bicara mengenai tentang Sebna dan Elyakim, bicara mengenai dua orang abdi istana. Ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Mari pergilah kepada kepala istana ini, kepada Sebna yang mengurus istana dan katakan, ada apamu dan siapamu di sini, maka engkau menggali kubur bagimu di sini, hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu. Sesungguhnya Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh, hai orang. Ia akan memegang engkau dengan kuat-kuat. Dan menggulung engkau keras-keras menjadi suatu gulungan dan menggulingkan engkau seperti bola ke tanah yang luas. Disitulah engkau akan mati dan disitulah akan tinggal kereta-kereta kemuliaanmu. Hai engkau yang memalukan keluarga Tuanku. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku yang lain, yaitu Elyakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya, maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Ayat 22, aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang membuka. Apa inti dari cerita ini Bapak Ibu? Cerita ini bicara mengenai dua abdi istana. Yang satu bernama Sebna, yang satunya lagi bernama Elyakim. Sebna yang saat itu sedang bertugas, karena dia di posisi yang baik, dia melakukan sesuatu yang tidak berkenan bagi tuannya. Dia telah membangun kubur di atas bukit yang seharusnya tidak boleh dia lakukan. Dia merasa dirinya tinggi, bahkan lebih tinggi atau setara dengan tuannya. Dan apa yang dilakukan, oleh karena itu dia dijatuhkan, bahkan ia dimatikan. Dan apa yang dimiliki oleh Sebna diberikan kepada Elyakim. Dan Tuhan janjikan kepada Elyakim bahwa ia akan diberikan kunci rumah Daud. Bapak Ibu Tuhan Yesus. Kunci rumah Daud sekali lagi bicara mengenai otoritas. Kita bisa bayangkan, suatu otoritas justru diberikan kepada orang yang bukan tinggi hati. Tapi suatu otoritas diberikan kepada mereka yang rendah hati. Ini adalah perspektifnya Tuhan kita Bapak Ibu. Kita harus mengerti bagaimana berkat itu turun atas kita. Justru pada saat kita memiliki kerendahan hati. Sangat berbeda dengan apa yang kita lihat di dunia ini. Dan firman Tuhan juga berkata apa? Bahwa bagi mereka yang direndahkan, justru mereka yang akan ditinggikan. Dan bagi mereka yang ditinggikan, justru mereka yang akan direndahkan. Amin. Dan hari ini kita akan belajar mengenai humility. Hari ini kita akan belajar mengenai kerendahan hati. Tapi sebelum kita masuk bicara mengenai humility, kita pelajari dulu lawannya. Lawan dari humility atau kerendahan hati adalah ketinggian hati. Bicara mengenai apa? Bicara mengenai pride. Bicara mengenai kesombongan. Dan saya percaya bahwa pride ini atau kesombongan ini adalah sumber dari setiap dosa. Dia adalah awal dari setiap dosa. Sumber dari setiap dosa bukan karena dia mencuri, bukan karena dia apapun juga, tapi justru karena kesombongan ini. Dosa yang pertama Bapak Ibu dilakukan bukan oleh Adam dan Hawa sebagai manusia yang diciptakan pertama oleh Tuhan. Tapi justru dosa yang pertama itu dilakukan oleh si iblis di sorga. Kita baca yuk Bapak Ibu di Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 15. Firman ini berkata, wah engkau yang sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu,
aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Siapa yang dikatakan di sini sebagai bintang timur? Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebutnya adalah Lucifer. Dia adalah malaikat Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Tapi apa yang dia inginkan? Yang dia inginkan adalah dia mau menyamai yang maha tinggi. Dan bukannya ia dapatkan tahta itu, justru yang dia dapatkan adalah dia dicampakkan ke bumi. Kita tentu berharap pada saat dia dicampakkan ke bumi, dosa itu hilang. Ketinggian hatinya itu hilang. Tapi enggak, Bapak Ibu dan Tuhan Yesus. Yang terjadi justru pada saat dia dicampakkan ke bumi, dosa itu ada di bumi. Dan dosa itu hinggap di manusia pertama, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa dosanya bukan karena dia makan buah terlarang. Justru Adam dan Hawa dosanya sama seperti apa yang dilakukan oleh si iblis. Kita baca di Yesaya, kita baca di Kejadian 3 ayat 4 sampai dengan 6 Bapak Ibu. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu gak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Apa yang dilakukan oleh Hawa sesudah itu? Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil buahnya dan dimakannya. Bapak Ibu dan Tuhan Yesus, pada saat si ular datang kepada Hawa pertama kali, dia sudah katakan, saya tidak boleh makan. Semua buah dari segala pohon yang ada di taman ini boleh saya makan. Kecuali Tuhan berpesan, buah dari pohon yang ada di tengah itu tidak boleh dimakan. Tapi ular katakan begini, Tuhan gak kasih kamu makan, alasannya satu. Karena kalau kamu makan itu, engkau akan menjadi seperti Tuhan. Dan saat itu mulailah dia berkata, kalau begitu aku akan makan buah ini. Dan sama seperti si iblis, akhirnya dia pun diusir dari Taman Eden. Bapak Ibu Tuhan Yesus, Tuhan benci dengan kesombongan. Tuhan mengindahkan kerendahan hati kita. Amin. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kesombongan itu membuat kita jauh daripada pertobatan. Orang sombong gak bisa dikasih tahu Bapak Ibu. Kalau kita mau bertobat, kita harus punya kerendahan hati untuk mengakui kesalahan kita. Seorang penulis dari Inggris berkata, C.S. Lewis namanya, dia berkata begini, through pride, the devil become the devil. Pride leads to every vice, is the complete anti-God state of mind. Melalui kesombongan, si iblis itu keluar iblisnya. Dan pride itu atau kesombongan itu akan membawa kita kepada kejahatan-kejahatan yang lain. Kesombongan adalah suatu kondisi pikiran kita yang 100% bertolak belakang dengan Tuhan. Dan itu yang Tuhan tidak inginkan. Kesombongan bisa merubah kita Bapak Ibu. Bapak Ibu ini Tuhan Yesus, mungkin Bapak Ibu pernah baca di Bilangan 12. Cerita mengenai pemberontakan Miriam dan Harun. Siapa Miriam dan Harun? Miriam dan Harun adalah saudaranya Musa. Musa dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan Bapak Ibu. Dan pada saat itu di Bilangan 11 Tuhan berkata kepada Musa, hai engkau pilih 70 tua-tua untuk mewakili engkau, membantu engkau di dalam memimpin bangsa Israel. Miriam dan Harun berkata, wah bisa-bisa posisi kita terancam nih. Kalau Musa pilih 70 orang tua-tua, bagaimana dengan kita? Lalu dengan alasan karena Musa telah mengambil seorang wanita Kus menjadi istrinya, mereka komplain kepada Tuhan. Dan mereka katakan, sungguhkah Tuhan berfirman hanya dengan perantaraan Musa saja? Tuhan juga berfirman melalui kita. Dan Tuhan mendengar itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan tidak suka. Saat itu justru Miriam dihukum oleh Tuhan. Dia menderita kusta selama 7 hari. Tapi yang menarik adalah apa Bapak Ibu? Miriam melakukan pemberontakan karena dia mau posisinya Musa. Tapi sesungguhnya siapa Miriam itu? Miriam adalah anak gadis. Yang pada saat Musa ditaruh di sungai, dia yang mengikuti Musa sampai dia jatuh di tangannya anak Firaun, putri Firaun. Miriam adalah kakaknya yang begitu mengasihi Musa. Tapi keinginan dia untuk bisa lebih daripada Musa membuat dia berubah. Bahkan dia memberontak terhadap Musa. Itu adalah kesombongan. Itu adalah pride.
pada saat kita memiliki pride, saudara kandung pun bisa ribut, betul ya Bapak Ibu ya. Tapi kerendahan hati itu yang kita harus jaga, itu yang harus kita bangun Bapak Ibu Tuhan Yesus. Lalu bagaimana? Berarti kita harus selalu rendah hati. Kalau kita rendah hati, nanti kita diremehkan orang. Kalau kita rendah hati, kita tidak dianggap oleh orang lain. Kita diinjak-injak orang lain. Tapi saya ada satu berita Bapak Ibu. Pada saat saya menyiapkan pesan ini, ada satu quote yang saya dapat dan saya bilang ini luar biasa. Quote itu mengatakan, the humility is not weakness. Kerendahan hati itu bukan kelemahan Bapak Ibu. Humility is strength under control. Kerendahan hati itu adalah kekuatan di bawah kontrol kita. Amin. Amin. Kita rendah hati bukan karena kita tidak bisa. Kita rendah hati bukan karena kita nggak mampu. Kita rendah hati karena kita mampu mengkontrol kekuatan kita. Amin Bapak Ibu. Bukan karena kita tidak bisa lalu akhirnya kita turun ke bawah dan kita merendahkan diri kita. No. Tapi kita rendah hati karena kita bisa kontrol kekuatan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Tuhan Yesus untuk kita membangun kerendahan hati kita? Ada 5 hal yang saya ingin bagikan bagi Bapak Ibu sore hari ini. Untuk kita membangun kerendahan hati dalam hidup kita, yang pertama adalah ini karakteristik dari orang yang rendah hati. Yang pertama adalah kita selalu bersandar pada kedaulatannya Tuhan. Orang yang rendah hati tidak bersandar pada kekuatannya sendiri. Orang yang rendah hati tidak hanya bicara mengenai aku, dan aku. Tapi orang yang rendah hati adalah orang yang bersandar pada kedaulatannya Tuhan. Kita bisa belajar Bapak Ibu dari Daud. Daud luar biasa. Daud adalah seorang raja yang diurapi Tuhan. Awal mulanya dia hanya seorang gembala kambing domba. Tapi Tuhan pakai dia menjadi seorang raja yang menyatukan bangsa Israel. Kita tahu bagaimana Daud dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Tapi dia tahu yang berdaulat adalah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Daud diberikan kesempatan 2 kali oleh Tuhan untuk membunuh Saul. Apa yang terjadi? Apakah pada saat Daud diberi kesempatan membunuh Saul, dia ambil kesempatan itu dan dia membunuh Saul karena Saul mengejar dia? No. Satu hari dia sedang dikejar-kejar dan dia melihat, dia bersembunyi dalam goa dan dia melihat Saul yang sedang tidur. Ada tombak, ada kendi di pinggirnya. Anak buahnya Daud sudah berkata kepada Daud, ini kesempatanmu untuk membunuh Saul. Karena Saul mengejar-ngejar kamu dan mau membunuh kamu. Tapi apa yang dikatakan Daud? No. Saya tidak mau menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Saya tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dia tahu waktunya Tuhan adalah yang terbaik. Ada kesempatan yang kedua datang juga Bapak Ibu Tuhan Yesus. Pada saat itu Saul harus pergi buang hajat. Dan Daud dan anak buahnya juga bersembunyi di tempat itu. Tapi dia tidak lakukan. Karena dia tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dia tahu waktu Tuhan adalah yang terbaik. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu. Pada saat kita katakan tunggu proyek, kok proyek ini enggak tembus-tembus ya? Proyek ini kok ada masalah ya? Ada ini, ada itu. Kalau kita bersandar kepada kedaulatannya Tuhan, kita tahu Tuhan akan buat perkara yang besar. Amin. Mungkin ada telepon yang mengatakan, Pak, udah kalau misalnya proyeknya mau tembus, lakukan ini saja. Yuk saya ketemukan dengan si A, si B di bagian ini, nanti dia bisa gampang muluskan. Kita tahu kalau hal itu tidak berkenan, datangnya bukan daripada Tuhan. Tapi Tuhan pasti berikan yang terbaik bagi kita semua Bapak Ibu. Dan itulah yang dilakukan oleh Daud. Daud tahu benar bahwa waktunya Tuhan adalah yang terbaik. Bahkan anaknya Salomo berkata begini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang untuk membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia juga pengawal berjaga-jaga. Sama halnya dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau bukan Tuhan yang menjagai keluarga kita, sia-sia kita berjaga-jaga Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menjaga kita punya bisnis dan usaha, sia-sia juga kita berusaha. Amin. Semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Orang yang rendah hati tahu betul bahwa kedaulatan Tuhan adalah segalanya. Dia hanya bersandar kepada kekuatan Tuhan, bukan bersandar kepada kekuatan sendiri. Bapak Ibu Tuhan Yesus harus mengerti, pada saat kita bicara mengenai bersandar kepada kekuatan Tuhan, bukan berarti kita tidak lakukan apa-apa Bapak Ibu. Tapi setiap hal yang kita lakukan, kita harus pastikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita selalu tanya Tuhan, kita selalu minta tuntunan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan daripada kita.
Jadi hal yang pertama, orang yang rendah hati, mereka bersandar pada kedaulatannya Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, apakah karakteristik dari orang yang rendah hati? Karakteristik dari orang yang rendah hati adalah selalu mengucap syukur dimanapun ia berada. Saya belajar ini tidak mudah. Tadi pagi kebetulan kami ada di St. Moritz. Hari ini adalah anniversary yang ke-15. St. Moritz adalah salah satu cabang di CK7. Dan gembala kita juga membawakan tema mengenai mengucap syukur. Bisakah kita mengucap syukur dalam keadaan baik dan dalam keadaan buruk? Karena itu yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal senantiasa. Dan itu adalah kehendaknya Tuhan. Tapi bisakah kita lakukan ini? Apapun yang menjadi kendalanya kita, belajar mengucap syukur. Kalau saya masuk dalam pergumulan Bapak Ibu, hal yang pertama yang saya lakukan, kami duduk masuk di dalam doa. Dan yang kami naikkan pertama adalah ucapan syukur. Kenapa kami naikkan ucapan syukur? Karena kami yakin dan percaya, pada saat kita mengucap syukur, kita memproklamirkan kepada Tuhan, bahwa kami masih ada di dalam rancangan Tuhan. Kami belum keluar dalam rancangan Tuhan. Apapun yang kami dapatkan, apapun yang kami hadapi, kalau kami masih dalam rancangan Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kami akan baik-baik saja. Amin. Orang yang punya kerendahan hati, mereka mengucap syukur. Kita lihat bangsa Israel Bapak Ibu, mereka harus berjalan melalui padang gurun. Mereka harus pergi ke tanah perjanjian, dibawa keluar oleh Musa. Di bilangan 14 dan 28 ini bercerita mengenai apa? Bercerita mengenai mereka yang baru saja mendapat berita dari 12 pengintai. Pada saat 12 pengintai ini mereka sudah mau masuk ke tanah perjanjian, tidak jauh lagi mereka sampai sana. Pada saat 12 pengintai itu datang, 2 orang mengatakan, yes, di sana adalah sama seperti apa yang dijanjikan Tuhan. Banyak madunya, banyak susunya, berlimpah-limpah. Tapi 10 orang yang lainnya berkata apa? Betul apa yang dikatakan, susu madu berlimpah. Tapi bangsa itu seperti raksasa dan mereka akan makan kita akan mati di sana. Dan orang Israel, bangsa-bangsa Israel ini, bukannya mereka mendengar yang 2 orang dan memegang kepada janji Tuhan. Tapi justru mereka bersungut-sungut dan mereka marah kepada Tuhan. Mereka bilang kepada Musa, kenapa kamu harus bawa aku keluar dari Mesir? Lebih baik aku mati di Mesir atau aku mati di sini daripada aku harus mati dibunuh di tanah yang dijanjikannya itu. Dan Tuhan berkata di bilangan 14 ayat 28, katakan kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah yang akan kulakukan kepadamu. Mulut punya kuasa Bapak Ibu. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tidak terkecuali, bahwasanya kamu tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah, telah kujanjikan akan kau diami. Saat mereka bersungut-sungut, mereka kehilangan berkat yang Tuhan sudah siapkan. Jangan bersungut-sungut Bapak Ibu. Hari ini kita masuk dalam pergumulan. Mungkin pergumulan itu Tuhan izinkan untuk membentuk kita. Tetap belajar mengucap syukur. Amin. Pegang ini. Saat kita mengucap syukur, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, apapun keadaan saya saat ini, aku masih ada di dalam rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagiku. Rancangan Tuhan bicara mengenai rancangan yang penuh harapan di masa depan. Bukan rancangan kecelakaan. Amin Bapak Ibu. Belajar mengucap syukur. Jangan seperti bangsa Israel. Tuhan sudah siapkan satu berkat besar bagi kita di depan situ. Tapi pada saat kita masuk pergumulan di sini, kita tidak mengucap syukur tapi kita bersungut-sungut. Dan Tuhan katakan, seperti apa yang dikatakan oleh padamu, aku akan berikan kepadamu. Dan berkat itu hilang daripada kita. Amin Bapak Ibu. Yuk, jadilah orang yang memiliki kerendahan hati. Karena dengan kerendahan hati ini, rancangan Tuhan juga bisa terjadi dalam kita. Belajar mengucap syukur dalam segala hal. Ayub Bapak Ibu, siapa yang gak kenal Ayub? Ayub dikatakan adalah orang yang saleh. Orang yang melakukan segala perintah Tuhan Bapak Ibu. Tapi satu hari iblis lagi jalan-jalan, dia datang kepada Tuhan. Dan dia bilang, ya Ayub ini bisa seperti ini karena Tuhan berkati dia. Boleh enggak aku lakukan sesuatu kepada dia? Tuhan bilang silakan, asal jangan kau sentuh nyawanya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia kehilangan semuanya, harta bendanya hilang, keluarganya hilang.
Tapi Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Sampai-sampai di Ayub 2 ayat 9-10 dikatakan begini. Datang istrinya kepada Ayub dan berkata, masih bertekunkah engkau ke dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau ini berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi gak mau menerima yang buruk? Ayub tidak pernah berdosa melalui bibirnya kepada Tuhan. Dan kita semua tahu ceritanya. Pada saat akhirnya Ayub dipulihkan, bahkan diberkati 2 kali lipat. Amin. Itu cara Tuhan bekerja Bapak Ibu. Tuhan akan lihat hati kita. Tuhan kenal hatinya Ayub. Itu adalah yang kedua. Orang yang rendah hati, mereka tahu yang namanya mengucap syukur. Hal yang ketiga Bapak Ibu ini Tuhan Yesus. Orang yang rendah hati, dia juga harus menjadi orang yang mau mendengar dan mau dibentuk. Tadi saya sudah bilang, orang sombong itu jauh dari pertobatan. Karena orang sombong itu gak bisa dikasih tahu. Orang sombong itu gak pernah salah. Makanya mereka tidak bisa mengalami perubahan. Tapi orang yang rendah hati, mereka mau mendengar dan mau dibentuk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu Saul ya. Saul adalah seorang raja, pilihan Tuhan juga sebenarnya Saul. Tapi dia berubah sikap di masa kepemimpinannya. Satu hari Saul mau pergi berperang. Pada saat Saul mau pergi berperang, dia katakan kepada Samuel, aku mau pergi perang, tapi aku harus memberikan korban bakaran. Samuel bilang, oke, baik, kita berikan korban bakaran. Tapi kamu tunggu aku datang ya. Nanti pada saat aku datang, kata Samuel, aku yang akan memberikan korban bakaran tersebut. Saul bilang, yes, baik. Hari itu di mana dia saatnya untuk memberikan korban bakaran, dia tunggu dari pagi, sampai siang, sampai petang. Kok Samuel gak datang-datang? Sedangkan orang-orang sudah mau berangkat pergi berperang, akhirnya dia ambil keputusan. Aku saja yang memberikan korban bakaran. Baru dia berikan korban bakaran, Samuel datang. Dan Samuel berkata, mengapa engkau melakukan hal yang tidak disukai oleh Tuhan? Dan saat itu kerajaannya diambil oleh Tuhan. Bapak Ibu Tuhan Yesus, pada saat Saul ditegur, apa jawaban Saul kepada Samuel? Saya memberi korban bakaran karena kamu terlambat. Kalau aku gak beri korban bakaran ini, orang-orang ini sudah pada bubar semuanya. Itu sebabnya Saul tidak mengalami pemulihan. Tapi beda dengan Daud Bapak Ibu. Daud luar biasa. Daud raja yang dipakai Tuhan. Tapi dia juga punya dosa. Dan dia dosa kepada Batsheba. Pada saat dia melakukan dosa perzinahan, Nathan datang kepada Daud dan berkata bahwa Tuhan berfirman kepadanya. Bahwa Tuhan berkata kepadanya bahwa Daud telah dosa. Dan kata Daud, yes, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan yang telah menista Tuhan, pastilah anakmu yang lahir itu akan mati. Tetap dosa ada konsekuensinya. Apa yang menjadi reaksi Daud pada saat itu? Lalu Daud memohon kepada Allah. Oleh karena anak itu, dia berpuasa dengan tekun, bahkan dia berbaring di tanah semalam-malaman. Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Berbeda antara Daud dengan Saul. Saul pada saat dia ditegur, dia berargumentasi dengan Samuel. Tapi Daud pada saat dia ditegur, dia merendahkan dirinya. Dan Daud tetap dipakai Tuhan. Menjadi raja yang menyatukan seluruh bangsa Israel. Amin Bapak Ibu. Sebagai orang yang rendah hati, kita harus mau mendengar. Dan kita harus mau dibentuk. Karena itu yang Tuhan inginkan daripada kita Bapak Ibu. Saya berikan sedikit Bapak Ibu, saya cerita banyak kepada teman-teman sepelayanan saya di sini. Ada 4 stages, ada 4 tahapan di dalam pembelajaran. 4 stages of learning. Setiap kita, awal mulanya kita posisinya adalah yang di nomor 1. Kita unconscious incompetence. Kita nggak tahu kalau kita tuh nggak ngerti. Tapi oleh karena pengajaran yang diberikan dan kalau kita mau diajar, kita akan naik. Kita menjadi conscious incompetent. Oh, kita sadar bahwa kita nggak bisa. Baru kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita naik ke level yang ketiga. Saat itu kita sadar dan kita bisa. Dan kalau kita sudah lakukan itu secara rutin Bapak Ibu Tuhan Yesus, pada akhirnya kita ada di posisi yang keempat. Bahwa kita unconscious competence. Kita sudah bisa, tapi kita nggak sadar kita bisa.
Karena semuanya itu sudah menjadi bagian daripada kita. Ini adalah proses pembelajaran Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak punya kerendahan hati untuk diajar, bagaimana kita bisa naik di dalam proses pembelajaran ini? Setiap orang yang punya kerendahan hati, dia akan belajar dan dia akan terus dibentuk dan dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Amin. Nah, hal yang ketiga Bapak Ibu Tuhan Yesus. Hal yang keempat Bapak Ibu Tuhan Yesus. Orang yang rendah hati, dia tidak menghakimi. Satu hari Tuhan Yesus di bait suci, dia sedang mengajar. Tiba-tiba datang orang-orang Farisi, dia membawa seorang wanita. Dan orang Farisi ini berkata, aku kedapatan dia sedang berzina. Apa yang kita harus lakukan, Guru? Kalau menurut hukum Taurat, perempuan ini harus dirajam dengan batu sampai mati. Saat itu Tuhan Yesus diminta jawabannya. Dan Tuhan Yesus tidak berkata apa-apa. Dia hanya diam, lalu dia nunduk ke bawah. Dia tulis-tulis di tanah dan dia katakan, biarkanlah mereka yang tidak berdosa melempar batu yang pertama. Saya suka sekali kata-kata ini Bapak Ibu. Di dalam bahasa Inggrisnya tulisnya begini, let them who has no sin cast the first stone. Biarkanlah mereka yang tidak punya dosa lemparkan batu pertama. Jangan kita menghakimi orang lain sementara kita belum bisa melihat diri kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Ini yang kita perlu sadari. Seringkali kita melihat kejelekan orang lain, tapi kita nggak pernah melihat diri kita. Kita tidak pernah introspeksi diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ada sepasang suami istri mereka yang baru aja beli rumah, ya. Lalu mereka pindah, dia masuk ke dalam rumah yang baru. Ya, ini rumahnya rumah bekas, ya. Dan pada saat mereka masuk seharian mereka beresin rumah-rumahnya sampai mereka letih, lelah, lalu mereka istirahat. Besok pagi-paginya mereka bangun tidur, mereka sama-sama sarapan di pinggir jendela. Lalu melalui jendela itu dia melihat keluar pemandangan di tempat yang barunya itu. Dan melalui jendela itu dia bisa melihat tetangganya sedang menjemur spray, sedang menjemur bed sheets. Lalu istrinya berkata kepada suaminya, kamu lihat tetangga kita, masa spray masih kotor begitu masih dijemur? Spraynya harusnya dicuci dulu baru dijemur. Suaminya bilang, kamu gak usah urusan orang lain. Pembicaraan itu selesai sampai situ. Hari kedua besokannya, sama mereka duduk di depan sambil sarapan lihat melalui jendela itu. Dan terlihat tetangganya sedang menjemur spray juga. Dan istrinya bilang kepada suaminya, coba kamu lihat, kemarin dia jemur spray yang kotor, hari ini pun dia masih jemur spray yang kotor. Mungkin kita harus kasih tahu dia, pakai sabunnya tuh yang kita pakai. Mungkin dia gak ngerti cara mencucinya. Suaminya bilang, udah kamu gak usah urusin urusan orang lain. Dan pembicaraan itu selesai sampai situ. Hari ketiga, mereka sama-sama lagi duduk sarapan, melihat lagi ke depan. Lalu istrinya bilang, hari ini dia jemur spray yang sudah dicuci. Kamu ada pergi kasih tahu dia mengenai sabun kita. Kamu ada keluar bilang sama tetangga kita mengenai bagaimana cara mencucinya. Suaminya bilang apa? Enggak. Hari ini saya cuma bangun lebih pagi dan saya bersihkan jendela kita. Artinya apa? Selama ini yang dia lihat bukan spraynya yang kotor, tapi justru jendelanya yang kotor. Moral of the story Bapak Ibu, luar biasa. Berapa banyak, berapa sering kita berhadapan dengan orang lain dengan persepsi yang sudah kita bentuk sebelumnya. Pada saat kita ada masalah, pada saat kita mau ketemu dengan orang, kita tidak kosongkan pengertian kita mengenai orang ini, kita sudah punya persepsi. Katanya ini orang pelit, percuma deh gue ngomong sama dia. Katanya orang ini seperti ini, seperti itu dan yang lain sebagainya. Berapa sering kita lakukan itu? Pada saat kita mau selesaikan satu perkara, kita sudah punya persepsi yang buruk mengenai seseorang yang berhadapan dengan kita. Dan yang terlebih parah lagi, orang yang berhadapan dengan kita pun punya persepsi yang buruk mengenai kita. Walaupun dia belum kenal kita. Makanya kalau kita ada perkara ketemu yang seperti ini, perkaranya gak akan pernah selesai. Karena masing-masing sudah punya persepsi yang buruk satu sama lain. Tapi berbeda Bapak Ibu. Kalau kita tidak menghakimi, kalau kita datang kepada orang tersebut dengan pikiran yang bersih, benar-benar terbuka, kita bisa bicara apa adanya. Amin. Jangan menjadi orang yang menghakimi orang lain. Dan itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Abraham Lincoln berkata begini Bapak Ibu. Nearly all men
can stand adversity. But if you want to test a man's character, give him power. Kebanyakan orang itu mereka bisa berdiri melawan kesulitan, melawan tantangan. Tapi kalau kita benar-benar mau menguji karakter seseorang, berikan dia kekuasaan. Orang yang tinggi hati pada saat dia diberikan kuasa, dia akan menghakimi. Tapi orang yang rendah hati pada saat dia diberikan kuasa, dia akan membangun orang yang ada di bawah dia. Dia akan empowering orang yang ada di bawah dia. Bapak Ibu Tuhan Yesus, hari ini saya juga bicara kepada para ayah. Para ayah di tempat ini. Kita sebagai ayah, kita sebagai suami, kita sebagai kepala keluarga, otomatis otoritas itu turun atas kita. Otomatis kuasa itu turun atas kita. Kalau kita tidak punya kerendahan hati, kita akan pakai otoritas itu untuk merendahkan istri kita. Untuk merendahkan anak-anak kita. Lu memang gak bisa, Bapak juga gak bisa. Tapi kalau kita punya kerendahan hati dan kita bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kita. Otoritas yang Tuhan berikan sebagai seorang ayah, justru itu kita akan pakai untuk bangun anak kita. Amin Bapak Ibu. Kerendahan hati ini juga bicara di dalam keluarga. Dan kita butuhkan itu Bapak Ibu. Suatu rumah tangga yang sukacita bukan karena dua-duanya tinggi hati. Tapi dua-duanya suami istri saling mendahului satu sama lain. Amin. Selain saling memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan pasangannya. Itu bicara mengenai kerendahan hati Bapak Ibu. Dan yang kelima Bapak Ibu Tuhan Yesus. Orang yang rendah hati itu adalah memiliki jiwa atau hati untuk melayani Tuhan. Kita nggak usah bicara banyak mengenai ini. Tuhan kita sendiri pun sudah memberi contoh kepada kita semua. Dia katakan, aku datang bukan untuk dilayani. Aku datang untuk melayani. Amin. Sama dengan kita. Kalau kita adalah murid Kristus, sebagai murid kita juga harus lakukan apa yang guru kita ajarkan. Kita harus punya hati untuk melayani Tuhan. Apa sih yang kita dapat Bapak Ibu dari melayani Tuhan? Saya melayani dari tahun 2008. Nggak terasa. Dan pada saat saya melayani yang saya dapat adalah sebenarnya pembentukan karakter kita. Karena pada saat kita melayani justru disitulah kita mendapatkan value-value atau nilai-nilai. Yang kita bisa bawa baik ke rumah kita, baik ke tempat usaha kita. Melayani itu bukan bicara mengenai material. Tapi melayani bicara mengenai nilai yang ada di dalam kita. Amin Bapak Ibu. Dan ada satu quote mengatakan begini, bahwa sesungguhnya serving others prepares us, prepares kita to lead others. Pada saat kita melayani, justru kita belajar untuk memimpin. Bapak Ibu Tuhan Yesus, saya punya satu klien yang suka sekali, yang sering kali mereka ambil anak-anak magang. Nah waktu saya duduk sama mereka bercerita, beda loh. Kalau kita dapat anak magang biasanya dari SMA ya, karena mereka factory. Kalau kita dapat anak-anak magang yang punya latar belakang melayani, dalam hal apapun juga, apakah melayani di gereja, apakah melayani di kelompok sosialnya mereka, atau apapun juga. Bagi anak-anak yang punya latar belakang melayani, mereka punya karakter yang luar biasa, mereka lebih tanggung jawab, mereka punya kedisiplinan. Makanya saya encourage Bapak Ibu yang ada di sini. Kalau engkau ada anak-anak yang ada di bawah di lantai 9, encourage mereka untuk ikut melayani. Karena pada saat mereka melayani sebenarnya karakter mereka dibentuk. Amin Bapak Ibu. Dan hal yang terakhir Bapak Ibu dan Tuhan Yesus. Kita perlu tahu pada saat kita memiliki kerendahan hati Tuhan berkenan bagi kita. Amin. Dan kalau Tuhan berkenan bagi kita, Tuhan akan memberkati kita berlimpah. Amin. Dan pada saat Tuhan memberkati kita berlimpah, ada satu hal yang menjadi pesan Tuhan. Tuhan katakan, jangan curi kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pernah gak kita berpikir kenapa ya yang namanya Musa itu, dia sudah berusaha untuk bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi pada saat akhirnya dia tidak diizinkan untuk masuk ke tanah perjanjian.
Bukan dia yang minta loh, dia yang dipanggil. Dia yang diperintahkan untuk bawa bangsa Israel keluar. Dan bukan dengan cara yang gampang, dia harus melalui 10 tulah untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan saat bangsa Israel keluar dari Mesir, ini bukan bangsa yang gampang, ini bangsa yang tegar tengkuk. Dia udah makan hati mungkin memimpin bangsa Israel ini. Tapi dia tetap lakukan Bapak Ibu. Sampai ke tepian untuk masuk ke border tanah perjanjian. Tuhan bilang kamu gak akan masuk ke tanah perjanjian. Kenapa ya? Kita baca yuk Bapak Ibu di Bilangan 20 ayat 2-13. Ambillah tongkatmu itu. Jadi pada saat itu bangsa Israel, mereka bersungut-sungut, mereka menggerutu, mereka bilang mereka haus. Lalu Musa dan Harun datang kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan begini, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi air. Demikianlah engkau akan mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat serta ternaknya. Itu perintah Tuhan Bapak Ibu. Panggil mereka, di depan mata mereka kamu perintahkan kepada batu dan batu itu akan keluarkan air. Tapi apa yang Musa lakukan? Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu, berkata ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Wih, bangsa kesayangannya Tuhan, dia panggil orang-orang durhaka. Apakah kami, bukan Tuhan Bapak Ibu, harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu ia memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternaknya bisa minum. Yang pertama, rancangan Tuhan bagi kita tidak ada yang bisa merubahnya. Amin. Kalau Tuhan mau memberkati kita, siapapun yang intervensi, berkat itu tetap akan datang. Kalau Tuhan mau bangsa Israel dapat minum, apapun yang kejadiannya, bangsa Israel tetap dapat air untuk minum. Tapi penghukuman Tuhan kepada Musa tetap berjalan. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Amin. Jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Pada saat kita memiliki kerendahan hati, Tuhan pasti berkati kita. Tapi pada saat kita terima berkat itu, never ever, jangan pernah kita curi kemuliaan Tuhan. Kita kembalikan semuanya bagi kebesaran nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Teman-teman, jadi hari ini kita sudah belajar Bapak Ibu. Karakter yang paling penting untuk kita bisa mendekat dengan Tuhan adalah untuk kita memiliki kerendahan hati. Kita sudah lihat pada saat bicara mengenai tongkat otoritas, kita bicara mengenai kunci otoritas. Diberikan bukan kepada mereka yang tinggi hati, tapi diberikan kepada mereka justru yang rendah hati. Bagaimana caranya untuk kita mendapatkan, kita belajar karakteristik dari orang-orang yang rendah hati. Yang pertama tadi kita sudah bahas, orang yang rendah hati bahwa mereka selalu bersandar pada kedaulatannya Tuhan. Mereka tidak bersandar pada kekuatannya, tapi hanya kepada Tuhanlah mereka bersandar. Yang kedua, orang yang rendah hati mereka selalu mengucap syukur Bapak Ibu. Apapun yang mereka hadapi saat ini, tapi mereka tahu selama aku ada dalam rancangan Tuhan, aku akan baik-baik saja. Dan yang ketiga Bapak Ibu Tuhan Yesus, orang yang rendah hati adalah orang yang mau mendengar dan dibentuk. Dan yang keempat, orang yang rendah hati adalah orang yang tidak menghakimi. Jangan kita mudah menghakimi orang lain. Lebih banyak kita introspeksi diri kita sendiri. Dan yang kelima, orang yang rendah hati selalu punya hati untuk melayani. Dan yang terakhir, jangan pernah kita mencuri kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu boleh saya saya undang untuk bangkit berdiri. Kita tutup firman pada sore hari ini dengan lagu ini. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Ajar kami menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana.
Bapak, hari ini kami belajar bahwa kerendahan hati adalah karakter yang Kau rindukan dari setiap kami. Tidak mudah sungguh Tuhan untuk kami membangun kerendahan hati dalam diri kami. Kami seringkali memproteksi diri kami justru dengan ketinggian hati kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami bisa melakukan setiap firman-Mu. Untuk kami bisa bangun karakter kerendahan hati di dalam hidup kami. Karena pada saat kami memiliki kerendahan hati ini, justru kami akan semakin dekat dengan Engkau. Justru berkat itu juga akan turun atas kami berlimpah. Pimpin kami Tuhan Yesus. Engkau mampukan setiap kami, Engkau mampukan setiap anak-anak kami. Engkau buang jauh-jauh Tuhan setiap ketinggian hati yang ada di dalam hidup kami. Setiap kesombongan yang ada dalam hidup kami. Biarlah kami memiliki karakter yang sama seperti Engkau Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus yang walaupun memegang bentuk sebagai Allah, tapi Dia tidak pernah menganggap bahwa kealahannya itu, keilahiannya itu sebagai sesuatu yang harus dipegang. Tapi justru Dia melepaskan, Dia mengosongkan semuanya itu. Dia turun ke bumi ini sebagai manusia. Dia turun ke bumi ini untuk melayani setiap kami. Mampukan kami Tuhan. Dan kami akan melihat kunci otoritas itu akan turun kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tuhan silakan duduk saudara semua. Saudara diberkati, amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak PDM Willy Santoso dan juga Ibu. Terima kasih untuk firman Tuhannya dan pelayanan, terus memberkati Bapak dan juga Ibu berlimpah-limpah. Baik, puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahanmu bagi Tuhan. Saudara yang memerlukan amplop bisa angkat tanganmu, nanti dengan cepat teman-teman pengerja akan membantu. Saudara dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di kursi di depan saudara, dan pastikan pada saat Anda men-scan kris yang ada tercantum atas nama kolektor GBI PRJ. Baik, kalau sudah persiapan persembahannya, saya undang sama-sama kita bangkit berdiri untuk doa persembahan dan nanti ditutup oleh doa berkat. Jadi saudara silakan berdiri dan tidak usah duduk lagi karena kita akan doa persembahan dan akan ditutup dengan doa berkat. Mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan iman, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Sama-sama siapkan hatimu saudara, sama-sama menerima berkat dari Tuhan Yesus. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah pada sore hari ini Tuhan. Bapak, Engkau melihat anak-anak-Mu yang taat dan setia Tuhan. Apapun yang kami hadapi saat ini, kami percaya Tuhan bahwa Engkau terus berperkara dalam kehidupan kami. Di dalam persimpangan-persimpangan jalan Engkau akan buka jalan Tuhan. Engkau akan melihat, kami akan melihat bagaimana Engkau campur tangan di dalam pergumulan kami. Engkau lindungi kami, Engkau pimpin kami, sertai kami sepanjang minggu ini. Dan saat ini kami akan siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu.
Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaannya manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara, dalam VOP kali ini kita akan membahas mengenai pilar pernikahan Kristen dan LGBTQ. Dengan semakin maraknya isu-isu mengenai LGBTQ dan hal-hal yang terkait dengannya, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memandang perlu untuk memberikan panduan yang alkitabiah mengenai pernikahan. Di gereja kita, prinsip-prinsip alkitabiah mengenai pernikahan dikenal dengan nama 7 pilar pernikahan. Pilar pertama yang juga menjadi hukum pertama dalam pernikahan adalah pernikahan yang Allah tetapkan adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tetap sejak lahir. Kita bisa lihat bahwa prinsip ini menolak dosa homoseksual dan lesbian. Mengapa hal ini penting? Karena pada mulanya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka dan memberi perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi dan melakukan bumi. Kemudian dengan jelas Allah memberikan satu hukum bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, yang adalah satu orang perempuan sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi sesungguhnya pernikahan yang Allah ciptakan itu heteroseksual, yaitu antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, bukan yang sesama jenis atau homoseksual. Perlu diingat juga bahwa ketika Allah menciptakan Adam sebagai seorang laki-laki dan Hawa sebagai seorang perempuan, Allah tidak bertanya pada siapapun. Allah menentukan gender seseorang dalam kedaulatannya dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi jika seorang menolak gender yang Allah putuskan, hal itu seperti menolak Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Bagaimana jika terjadi orientasi seksual yang berbeda dengan gender bawaan lahir? Hal tersebut sama dengan kondisi manusia berdosa yang cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum Allah. Apakah seseorang dapat berkata, karena saya memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan pelanggar hukum, jadi saya lakukan saja pelanggaran itu? Tentu tidak demikian. Orientasi yang keliru itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar hukum Allah, tetapi harus dikendalikan dan diarahkan kepada orientasi seksualnya yang benar, yaitu yang sesuai dengan gender bawaan lahirnya. Jadi ketika kelompok LGBTQ berusaha supaya keberadaan mereka dapat diterima secara legal di Indonesia, sekalipun banyak pandangan yang pro dan kontra, gereja perlu mengambil sikap yang sesuai dengan Alkitab. Sekarang mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab LGBTQ. Faktor pertama yaitu adalah faktor pola asuh dalam keluarga. Faktor pengasuhan dalam keluarga punya pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan satu individu, dari bayi sampai dewasa. Perkembangan yang dimaksud mencakup tubuh, jiwa, dan rohnya. Karena itu parenting yang baik sangat penting supaya seorang anak yang akan berkembang dengan baik. Saul McLeod, seorang dosen dan peneliti dalam bidang psikologi, menemukan bahwa anak mengamati model yang memberikan contoh perilaku maskulin atau feminim. Setelah mengamati, anak tersebut akan berusaha meniru sekalipun perilaku tersebut tidak sesuai dengan gendernya. Karena anak akan meniru apa yang sering dilihatnya. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga juga memiliki pengaruh yang besar. Dikatakan oleh Jonathan Tan, seorang transgender yang sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah pentingnya seorang anak harus diberlakukan sebagaimana identitas dirinya. Jika ia terlahir sebagai anak laki-laki, maka ia harus diperlakukan sebagai anak laki-laki. Diasuh dan dibesarkan sebagai seorang anak laki-laki. Demikian pula dengan perempuan. Proses perlakuan dan pengasuhan yang tidak sesuai sejak belia akan membentuk fondasi identitas diri yang tidak tepat pula hingga dewasa. Faktor ketiga adalah faktor psikologis. Faktor psikologis juga memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi seseorang menjadi LGBTQ. Beberapa di antaranya tidak percaya Tuhan, tidak mendapat perhatian keluarga, trauma masa kecil, ejekan saat kecil, kekaguman yang berlebihan, kesalah pergaulan, sering menonton film porno, dan hal lainnya. Johannes Verkil, profesor misi dan penginjilan dari Belanda yang juga adalah misionaris yang melayani di Indonesia, menjelaskan bagi orang-orang tertentu kecenderungan homoseksual itu adalah akibat dari suatu perkembangan psikis yang terganggu. Mungkin terjadi bahwa kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam pendidikan, pengalaman dalam masyarakat, gangguan-gangguan komunikasi dalam pertalian-pertalian dengan sekitar menimbulkan kecenderungan homoseksual dan pola-pola kelakuan. Bagaimana dengan argumen dari kelompok LGBTQ yang menyatakan bahwa mereka menjadi seperti kondisi mereka saat ini bukan karena keinginan mereka, tetapi karena faktor genetik yang mereka warisi. Faktanya, hingga saat ini di dalam dunia medis belum ada penelitian secara saintifik yang menunjukkan bahwa LGBTQ itu disebabkan karena faktor genetik.
Jadi, setelah mengetahui hal-hal tersebut, bagaimana seharusnya sikap dan tindakan gereja mengenai hal ini? Untuk menjangkau dan memulihkan kelompok LGBTQ, gereja perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, Yesus mengasihi semua orang berdosa tanpa memandang dosa masa lalunya. Contohnya, Yesus mengasihi dan menolong wanita Samaria yang telah bergonta-ganti pasangan sehingga wanita itu berubah dari seorang wanita yang hidup bebas menjadi seorang penginjil yang memenangkan banyak jiwa. Yang kedua, salah satu penyebab kuat LGBTQ ialah faktor pola asuh keluarga. Karena itu gereja harus memfasilitasi para orang tua untuk dapat melakukan parenting dengan benar. Ketiga, gereja harus menghindari sikap menghakimi kelompok LGBTQ. Mereka harus berusaha menjangkau dan melayani mereka. Keempat, gereja-gereja di Indonesia perlu aware dengan perkembangan kelompok LGBTQ di Indonesia. Diperkirakan saat ini di 25 provinsi di Indonesia telah ada organisasi LGBTQ yang telah berusaha dengan berbagai upaya agar LGBTQ dapat diterima secara legal di negeri ini. Sebagai kesimpulan, kita mengerti bahwa pernikahan yang Allah tetapkan adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah bawaan sejak lahir. Faktor pola asuh keluarga yang tidak sehat dan faktor lingkungan adalah dua faktor yang menyebabkan LGBTQ. LGBTQ bukan disebabkan oleh faktor genetik, karena LGBTQ dapat disembuhkan bila yang bersangkutan memiliki keterbukaan. Dengan kasih Kristus, gereja dapat menjangkau dan memulihkan kaum LGBTQ. Saat ini kelompok LGBTQ telah berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, gereja-gereja di Indonesia perlu membangun jaringan kerjasama untuk membuat pelayanan yang terencana dan berkelanjutan untuk melayani dan memulihkan kaum LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.